Eh, saya tak ingin tahun depan ada pembahasan ini lagi. Sekarang tinggal implementasi saja. Dulu itu juga ada selain ini dibahas tuh air wudhu. Oh, kita udah nyaman wudhu tiap hari, tapi kebanyakan kalau air wudhu untuk wudhu duhur itu airnya kebanyakan. Ada yang usul untuk dibahas di Kementerian Agama. Terlalu lebay gitu. Sudahlah yang nggak penting-penting. Tapi soal dangdut tadi memang saya setuju Miftah lah kalau dangdut. Dangdut itu maksudnya bukan ibadah, tapi justru itu yang harus diatur. Karena terlalu bebas mengganggu orang tidur. Kan gitu kan tadi kan soal mengganggu aja kan sebenarnya kan. Nggak ada pahala-pahala tapi itu mengganggu. Maka itu hanya budaya, tolong diatur juga lah. Bukan Menteri Agama yang ngatur. Yang kementerian yang lain, ini salah pahamnya kan jadi kayak Menteri Agama yang harus ngatur kan, bukan. Mungkin Mas Sandiaga Uno lah yang ngatur itu. Dangdutan sampai jam 9 malam sampai jam subuh. Ini konteksnya beda ya Pak? Iya, tapi maksud saya kita belajar semuanya. Ini kita udah dewasa semua. Sudahlah, ini jangan ada tradisi pembahasan ini lagi. Kita sudah dewasa semua dan nggak ada lagi bahas-bahas tentang adzan. Nanti tahun depan sudah, yang penting tadi loh pembelanjaan tadi diadain supaya mereka udah punya sistem baru. Gitu. Ya. Singkat, Bang Novel, singkat saja. Baik, jadi jelas fokus malam ini jadi dengan SE Surat Edaran nomor 1 tahun 2024. Artinya memang ada tadi Surat Edaran nomor 5 tahun 2022. Sebenarnya itu sudah paham. Nah, masyarakat yang sudah paham, yang selama ini mereka jalanin baik tahun 1978, baik yang tahun 2018, baik 2022, mereka sudah paham. Artinya selama ini boleh dikatakan tidak pernah ada masalah. Justru dengan satu ini, walaupun edaran, ini menjadi masalah. Nggak semua yang namanya masyarakat umat Islam itu ngerti yang mana dilarang, yang mana surat edaran, yang mana harus dilakukan. Konteksnya himbauan kalau ini surat Konteksnya edaran. himbauan. Ya. Cuman saya langsung dengan ada surat himbauan ini yang biasa setelah sholat taraweh yang mau tadarus itu bertanya, ini berbahaya gak? Apa ditangkap nih gitu? Seperti ini. Kan nggak ada di dalam situ ya. Karena nggak ngerti masyarakat. Baik. Karena sudah begitu rame sehingga menimbulkan ketakutan buat masyarakat. Semoga Mau malam ibadah hari ini kok makin jelas ya. akan diawas-awasin. Bang Novel. Mau ibadah ini kok dibatas-batasin gitu. Baik, Bang Novel. Padahal itu yang seperti biasanya. Ini Gus Rofi request katanya mau satu ayat menyumbangkan suara Silakan. ngaji. Nah, ini. Bulan suci Ramadan. Semoga cerahkan kami Gus, cerahkan kami. Satu ayat ya Gus ya. Sambung ayat. Bismillah. Kalau bisa Mas mohon maaf baca Qurannya jangan pakai speaker. Astagfirullahaladzim. Ini audio harus kita Di dalam. nyalakan. Speaker dalam Bang, speaker Silakan. dalam. Intinya itu hanya urusan SE nomor 1 tahun 2024, bukan ke yang lain. Jadi kalau tadi saya membahas azan mubazir, udah terlalu Baik, Bang Novel. kemana-mana lari. Ya. Ini kita fokus. Gus Rofi. Fokus. Silakan Gus Rofi. Ya. Silakan Gus Rofi. Kalau tadarus cocok. Kemudian Nah. juga kalau masalah sholat tarawih pakai pengeras suara cocok. Ya, Maka siap. pengeras suara ini gunanya untuk apa? Biar bisa mendengarkan secara maksimal. Langsung saja kita dengarkan kalau gitu. praktek Silakan, nggak Gus. pakai speaker, enak apa kagak? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu husa'an akhwa sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Masya Allah luar biasa. Tadarus ya. Kan kalau di ujung catatan demokrasi yang dilantunkan ada surat, bukan urat kan biasanya Ya, kita urat jangan, debat kalau terus gitu ya. ya. Malam hari luar biasa. Terima kasih banyak, Gus Rofi. Akan segera kembali. Sesaat lagi Maria ya. Silakan Pak Kiai Sumarno Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bi masyiatillah summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa melaksanakan Ramadan di hari pertama. Khususnya yang mengikuti Nahdlatul Ulama dan juga pemerintah. Dan juga kepada saudara kita yang kemarin sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita pun mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Saudara-saudara para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada,
Ramadan mengajarkan kita bagaimana memiliki sikap demokratis. Apabila ada perbedaan pemahaman di dalam pandangan kehidupan kita, Ramadan sudah mengajarkan bagaimana kita memiliki jiwa yang harus bisa menghilangkan egoisme. Kebijakan Ramadan yang dilahirkan oleh aturan pemerintah adalah kebijakan yang kurang bijak. Saya katakan kebijakan yang kurang bijak. Ini hak kita berbicara. Sebab lahirnya kemerdekaan Indonesia tidak lepas dengan siar agama. Adapun pemahaman aturan pemerintah itu adalah bukan aturan, hanya sekedar anjuran dan imbauan. Dan imbauan itu harus lengkap, jangan sepotong-sepotong. Artinya adalah penggunaan speaker untuk siar agama bagus, tapi lebih bagus diatur bagaimana cara penggunaannya. Itu yang harus disampaikan sehingga tidak terjadi polemik di masyarakat. Saya jangankan yang terjadi kemarin-kemarin, hatta sampai tadi saya mau berangkat, murid saya nanya, Kiai bagaimana kalau saya pakai speaker? Saya bilang pakai speaker. Kalau kaum tidak pakai speaker, bagaimana orang di belakang akan dengar? Indonesia bukan Kairo, Indonesia bukan Irak, Indonesia bukan Saudi Arabia. Lahirnya Islam dibawa ke Indonesia melalui kultur daripada orang-orang para alim ulama dan para wali yang arif dan bijak. Jadi bukan Islam itu memberantas kultur, harus sadar. Islam justru membangun kultur. Dan sekarang yang terjadi di tengah-tengah kita, ketika kita membangun toleransi umat beragama, ingat, toleransi sesama umat beragama bukan memberangus siar agama. Silakan orang Kristen, saudara-saudara kita semua, yang mereka pada waktu Natal kan siarkan agama mereka. Kita pun juga demikian. Kita harus mensiarkan agama kita. Saya nggak perlukan sudutkan ayatnya semua. Yang jelas sudah Allah katakan, fa inna min taqwal qulub. Buat siapa? Yang berani mensiarkan agama Allah. Tentu siar ada aturannya. Jangan siar asal agama saja. Tapi aturan beragama yang kita tunjukkan. Bagaimana cara agama yang baik? Bagaimana menghidupkan agama yang betul-betul harmonis? Bagaimana menghidupkan agama yang sesuai dengan kaidah agama? Mudah-mudahan bisa dipahami semua di dalam Ramadan. Jangan melahirkan polemik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim, fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah, sumaridho wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Sumarno, kemudian Gus Rofi, Mas Muhammad Najih, terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga Pak Kiai Masudi, terima kasih Bang Nahra, terima kasih Bang Novel, terima kasih. Kami ucapkan juga terima kasih untuk mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama. Pemirsa, semoga ibadah bulan suci Ramadan kali ini berjalan dengan lancar. Kita usung gitu ya ukhuwah Islamiyah dalam Ramadan kita ini. Saya Maria Suka pamit. Dan saya Amrul Merkuri, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh